Lampu kamar padam. Gelap total. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Cepat, tidak teratur. Tapi ada napas lain, lebih pelan, lebih dalam. Dari ranjang itu. Aku yang tidak pernah pergi. Suara pria tua itu kini terdengar tanpa arah, bukan hanya dari depan, bukan hanya dari ranjang, tapi dari seluruh ruangan, dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Aku meraba saku celana mencari ponsel. Tanganku gemetar hebat sampai hampir menjatuhkannya. Senter menyala. Cahayanya menyapu ranjang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kasur tua itu cekung di tengah, seolah baru saja ditinggalkan seseorang yang berat badannya menekan cukup lama. Selimutnya masih berkerut. Aku mundur selangkah. Pintu kamar di belakangku tiba-tiba brak, menutup sendiri. Aku terkunci di dalam. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Bisikku berulang-ulang. Lalu senterku berkedip. Sekali, dua kali. Dan saat cahaya kembali stabil, aku melihat sesuatu di dinding sebelah kanan ranjang. Tulisan. Tulisan yang sebelumnya tidak ada. Dengan goresan kasar seperti ditulis menggunakan kuku atau benda tajam. Jangan percaya suaranya. Aku membeku. Suaranya? Suara siapa? Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Terdengar suara langkah di atas plafon. Pelan, seperti seseorang berjalan di loteng. Padahal rumah ini tidak punya loteng. Langkah itu berhenti tepat di atas kepalaku. Lalu terdengar suara garukan. Krek, seperti kuku panjang menggesek kayu. Debu jatuh dari langit-langit. Dan tiba-tiba plak. Sesuatu jatuh ke lantai di depan kakiku. Sebuah foto. Aku menunduk perlahan. Foto itu sudah tua, warnanya pudar kecoklatan. Di dalam foto itu, ada seorang pria muda berdiri di depan rumah ini. Wajahnya terlihat takut. Dan di belakangnya, ada bayangan pria tua yang berdiri sangat dekat, hampir menyatu dengan tubuhnya. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta hitam, penghuni ketujuh. Tanganku gemetar. Penghuni. Berapa orang sudah tinggal di sini sebelum aku? Senterku kembali berkedip, dan saat cahaya menyala lagi, cermin tua di sudut kamar kini memperlihatkan pantulanku. Tapi ada yang salah. Bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Aku berdiri diam. Bayanganku tersenyum. Perlahan. Senyum yang sama seperti pria tua tadi. Aku terhuyung mundur. Cermin itu retak dengan suara keras. Padahal tidak kusentuh. Retakan itu membentuk pola aneh. Seperti wajah. Dan dari retakan itu, suara yang sama berbisik. Rumah ini tidak memilih sembarang orang, Raka. Aku menutup telinga. Kenapa aku? Hening. Lalu suara itu menjawab dengan tenang. Karena kamu sudah kosong. Aku terdiam. Kosong. Apa maksudnya? Suara itu melanjutkan. Lebih lembut sekarang, tanpa siapa-siapa. Tanpa keluarga. Tanpa yang menunggu. Dadaku terasa sesak. Kenangan tentang hidupku di kota. Pekerjaan yang hilang. Hubungan yang gagal. Orang-orang yang pergi satu persatu. Seolah rumah ini tahu semuanya. Kamu cocok, bisik suara itu. Tiba-tiba lantai bergetar. Ranjang tua itu bergerak sendiri, bergeser perlahan ke samping, menampakkan sesuatu di bawahnya. Sebuah pintu kecil di lantai kayu, seperti akses menuju ruang bawah tanah. Pegangannya berkarat. Dari celahnya keluar udara dingin. Sangat dingin. Dan bau yang menusuk. Bau tanah basah, bau sesuatu yang sudah lama terkubur. Suara pria tua itu kini terdengar tepat di telingaku. Buka. Aku menggeleng. Tidak. Pegangan pintu itu bergerak sendiri. Krik.
Pintu kecil itu terbuka perlahan, gelap di bawahnya. Tapi ada suara, bukan satu, banyak. Bisikan, tangisan, dan suara orang memanggil. Raka, bukan suara pria tua itu, suara perempuan, lembut, akrab. Suaranya mirip suara mantanku. Aku membeku. Raka, tolong aku. Air mataku jatuh tanpa sadar. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin ada di sini. Turunlah. Suara pria tua kembali terdengar. Kini lebih tegas. Temui mereka. Tangga kayu kecil muncul perlahan dari dalam lubang itu, seolah sebelumnya tersembunyi dalam gelap. Aku berdiri di tepi lubang itu, menatap ke bawah. Di dalam kegelapan itu, ada banyak tangan. Pucat, kurang cahaya, bergerak pelan, seolah menunggu untuk digenggam. Semua yang datang sebelum kamu, suara itu berbisik lagi. Sekarang tinggal di bawah. Aku mundur cepat, tapi dinding kamar kini berubah. Tulisan di dinding bertambah, satu persatu. Seperti ditulis tepat di depan mataku. Ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7. Dan satu tulisan terakhir muncul perlahan. Cat dinding mengelupas sendiri, membentuk huruf ke-8. Itu aku. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Kamar kembali normal. Tidak ada lubang di lantai, tidak ada tulisan di dinding, tidak ada foto, tidak ada apapun. Kecuali satu hal. Di atas ranjang, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat familiar. Tulisan tanganku sendiri. Aku mendekat dengan napas tersengal. Di kertas itu tertulis, "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah menyerah. Jangan tinggal lebih dari 3 malam." Tanganku gemetar hebat. Itu tulisanku, tapi aku tidak pernah menulisnya. Atau belum menulisnya. Jam dinding di lorong berbunyi keras dari bawah. Tok, tok, tok. 3 kali. Lalu berhenti di angka 0217. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada hantu. Rumah ini tidak hanya dihuni, rumah ini mengulang. Dan mungkin aku sudah pernah ada di sini sebelumnya.